dzalik. Ada pula yang meninggal usia 70 tahun. Yang kita khawatirkan bukan meninggalnya dan matinya. Karena kematian itu akan mengejar kita dan akan menemui kita. Dimanapun kita sembunyi, Pak, sekokoh apapun tembok dan benteng tersebut, kematian akan menghampiri dalam teras kehidupan ana dan antum. Yang kita khawatirkan bukan matinya. Semua orang pasti akan kemudian meninggal dunia. Rasulullah saja yang mulia sudah balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan karakter apa yang ana dan antum bawa ketika menghadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karakter apa yang kita bawa? Ada yang meninggal karena bencana, ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal memang sudah jatah rezekinya sudah habis di dunia. Tapi yang kita khawatirkan bukan meninggalnya, yang kita khawatirkan adalah karakter dan sifat apa yang ana dan antum bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena karakter dan sifat yang terakhir yang menentukan bagaimana posisi ana dan antum nanti kelak di kampung keabadian kita, kampung akhirat. Makanya Rasulullah menampar kita bolak-balik. Rasulullah mengingatkan kepada kita selaku umatnya, innamal a'malu bil khawatim. Ingat wahai umatku, amalmu bukan tergantung pada awalnya, amalmu bukan tergantung pada pertengahannya, tapi amalmu dinilai oleh Allah sebagaimana penutupnya. Makanya kalau saya dan Bapak pecinta F1 atau MotoGP, laps yang paling menegangkan bukan laps pertama, laps yang paling menegangkan bukan laps ke-10, tapi laps yang paling menegangkan kalau ana dan antum pecinta F1 dan MotoGP, lap yang paling menegangkan itu lap putaran terakhir. Karena disitulah menentukan siapa pemenang 1, 2, dan 3. Sama. Itu analogi mudahnya. Makanya hari ini kita sedang berjalan. Ada yang masih di tengah, ada yang masih di ujung, ada yang kurang beberapa senti lagi nginjak garis aja. Makanya Allah sebelum mengutus malaikat maut dalam teras kehidupan anak dan antum, Allah kemudian memberikan tanda bahwasanya perjalananmu akan menginjak garis finish. Apa tandanya Ustadz? Rambut kita yang dulu warna hitam sekarang mulai muncul warna putih. Kulit kita, Pak, yang dulu kenceng hari ini sudah mengeluarkan kerutnya. Gigi kita, Pak, yang dulu kemudian rapi hari ini mulai ompong. Tenaga ana dan antum dulu ketika usia 20 tahun lari 10 km di Mekarsari sini masih kuat. Hari ini kita lari 2 kilo ketika usia sudah 50 tahun sudah kempas-kempis. Tanda yang Allah kirim sebelum malaikat maut mendatangi ana dan antum. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan semoga kita termasuk orang yang memiliki salah satu karakter hamba yang Allah cintai, yang Allah ciptakan di bawah kolong langit di atas muka buminya. Hari ini kita akan membahas karakter yang kelima, Pak, yaitu orang-orang yang sabar. Berarti sudah 4 karakter yang sudah kita bahas. Karakter yang pertama, hamba yang Allah cintai, adalah mereka orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan segala dosa, kemaksiatan, kedzaliman yang pernah ia lakukan kepada Allah, kepada manusia, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia tutup dengan sholat taubat 2 rakaat, memperbanyak amal soleh, sedekah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hamba yang Allah cintai bukan hanya mereka yang panjang rukuknya saja. Hamba yang Allah cintai bukan hanya mereka yang banyak tawafnya saja. Hamba yang Allah cintai bukan hanya mereka yang banyak sedekahnya saja. Tapi salah satu karakter hamba yang Allah cintai, mereka pernah zalim, mereka pernah dosa, mereka pernah melakukan kemaksiatan, tapi mereka kembali dan balik kepada Allah sebelum berpulangnya jasad dan ruhnya kepada Allah selama-lamanya. Makanya Masya Allah ada sahabat yang mulia bernama Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu. Ma'is bin Malik ini menampar kita, Pak, bolak-balik. Apa yang dilakukan Ma'is? Ma'is itu bertobat kepada Allah dari dosa zina. Padahal beliau itu muhson, Pak. Muhson itu sudah menikah. Ketika itu Ma'is kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Wahai Rasul, sucikan aku, wahai Rasul. Kemudian Rasulullah berkata, wahai haka, celaka sekali kamu Ma'is. Irji, istaghfirullah, fatub Allah. Pulang kamu istighfar kepada Allah dan kamu bertobat kepada Allah. Baru 1, 2, 3 langkah balik lagi Ma'is menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah, sucikan aku wahai Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan, irji ya Ma'is, pulang ke rumah, bertobat istighfar kepada Allah. Baru 1, 2, 3, 4 langkah balik lagi yang ketiga kepada Rasul.
Sampai Rasulullah berkata, "Fima utahhiruka?" Pada perkara apa wahai Mais aku mensucikanmu? Kemudian Mais berkata, "Minaz zina ya Rasulullah," dari perbuatan zina. Padahal Mais Pak sudah menikah, muhson. Ketika itu Rasulullah langsung tidak menjatuhi hukuman. Lihat bagaimana akhlak dan attitude-nya Rasul. Rasulullah menegakkan hujah terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat yang di sekitarnya, "Ayashrabal khamra?" Apakah Mais ini dalam keadaan mabuk sampai membuat pengakuan palsu bahwasanya dia telah berzina? Faqama rajulun minas sahabah fastangkahu walam yajid minhu rihal khamra. Maka berdiri salah satu sahabat istingkah. Istingkah itu mencium bau mulutnya Mais. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Mais bukan dalam keadaan mabuk." Rasulullah mendatangkan hujah yang kedua, Pak. Memberikan uzur yang kedua. Masya Allah, akhlaknya Nabi itu luar biasa. Kalau hari ini ada orang menepuk dadanya mengikuti sunnah, tapi gampang memvonis, banyak-banyak istighfar dan tobat kepada Allah. Nabi kemudian mendatangkan uzur yang kedua, alasan yang kedua, Pak. Ahwa majnun? Apakah Mais ini dalam keadaan gila sampai dia datang kepadaku kemudian membuat pengakuan bahwasanya dia telah berzina? Kemudian secara aklamasi serempak para sahabat mengatakan, "Alaisa bimajnunin ya Rasulullah," bahwasanya Mais itu bukan dalam keadaan gila. Rasulullah nggak langsung memberikan hukuman rajam, Pak. Rasulullah masih mendatangkan udzur yang ketiga. "Ya Mais, azanaita anta?" Apakah kamu berzina wahai Mais? "Zanaitu ya Rasulullah," aku telah berzina. Sebagaimana timba masuk ke dalam sumurnya Mais? Betul. Sebagaimana celak masuk ke dalam tempatnya? Betul. Ketika udzur itu sudah ditetapkan oleh Rasul, Mais mengakui, Mais sadar betul beliau telah berzina, maka ditegakkanlah hukum rajam. 3 kali itu parit dilempari dengan apa? Mas Dedi, bakpao atau nasi kuning atau nasi uduk? Kalau rajam dilempari apa, Pak? Batu. Batunya nggak boleh gede langsung. Kalau dijatuhkan langsung mati, pecah kepalanya. Kenapa? Karena agar dia merasakan sakit sebagaimana nikmatnya dia ketika menikmati zina. Karena tidak ada dosa yang paling Allah benci kecuali dosanya seorang laki-laki yang menumpahkan air dalam tanda kutip ke dalam rahimnya seorang wanita sebelum terjadinya akad ijab dan qabul. Digali parit, dimasukkan badannya, disisakan kepalanya, kemudian dilempar dengan batu yang sedang. Karena apa? Agar Mais merasakan sakit sebagaimana merasakan nikmatnya zina dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya, sampai Mais itu meninggal dunia. Ketika itu, Pak, fakhtalafan nasu fi firqataini. Para sahabat ini berbeda pendapat tentang statusnya Mais bin Malik. Sahabat pertama mengatakan Mais husnul khotimah. Mais itu meninggal dalam keadaan baik. Oh, dia tobat kok, ngakui dosanya. Pemberani, gentle beliau. Bertobat, tahu ketika nanti kemudian tidak bertobat di dunia, di akhirat azabnya Allah pedih. Sahabat yang kedua mengatakan, "La, bukan. Mais su'ul khotimah." Mais meninggal dalam keadaan zina. Kok Mais su'ul khotimah? Su'ul khotimah Mais meninggal dalam keadaan buruk zina. Coba nikmatnya kurang apa coba? Dosanya sudah diterjang padahal sudah diharamkan oleh Allah dan Rasul. Rasulullah mendiamkan. Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini, Pak, beliau lupa. Selama berapa hari para sahabat berdebat tentang statusnya Mais bin Malik, 3 atau sampai 4 hari. Tapi pada hari yang keempat, Pak, Rasulullah ketika masih mendengar perdebatan para sahabatnya di teras-teras Masjid Nabawi ketika mengatakan Mais husnul khotimah, yang satu mengatakan la, Mais su'ul khotimah. Rasulullah kemudian mengatakan, "Usmutu, diam kalian. Istaghfiru li ahikum, minta ampun kepada Allah karena hari ini taubatnya Mais bin Malik telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah mengizinkan kepada Mais bin Malik untuk memberikan syafaat kepada 70 orang penduduk Madinah, maka Mais bin Malik pun mampu memberikan syafaat kepada 70 penduduk Madinah." Yang pengen saya sampaikan pada poin yang pertama yang sudah kita pelajari, sebanyak apapun dosa, kemaksiatan, kezaliman yang pernah anak dan antum lakukan, maghfirah dan pintu ampunannya Allah itu jauh lebih lapang dan jauh lebih luas, Pak. Kalau hari ini anak dan antum membawa 1 juta dosa kepada Allah, Allah memiliki 1 juta 1 maghfirah. Kalau hari ini anak dan antum membawa 1 miliar dosa kepada Allah, Allah memiliki 1 miliar 1 pintu maghfirah. Dan pintu maghfirahnya Allah jauh lebih lapang dan jauh lebih luas. Beda dengan makhluk.
Bapak kerja di perusahaan Bapak selama 25 tahun. Bapak melakukan satu kesalahan fatal. File perusahaan kedelete ataupun komputernya error. Yang diingat sama direktur Bapak bukan 25 tahunnya kerjanya Bapak yang baik, tapi satu kesalahannya Bapak yang menghilangkan file penting perusahaan, office, sampai kemudian mengakibatkan kacau balau di perusahaan tersebut. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi taubat sehari Pak minimal 100 kali dengan dzikir Robbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Robbi firli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya, aku bertobat kepadamu. Nabi, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Rabb yang Maha penerima taubat dan Rabb yang Maha pengasih dan pengampun. Karakter yang kedua yang sudah kita pelajari bersama-sama adalah karakter orang yang kemudian mensucikan dirinya dari perkara najis dan hadas. Makanya Masya Allah, salah satu sebab azab kubur Pak bukan hanya tidak sholat, salah satu sebab azab kubur bukan hanya zina, salah satu sebab azab kubur bukan hanya nenggak homer, salah satu sebab azab kubur bukan hanya judi online, tapi salah satu sebab azab kubur antum baca dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah ketidaktelitian kita dengan air kencing. Makanya hati-hati. Sampai sholat, ibadah yang utama, ibadah yang luar biasa keutamanya di hadapan Allah, tidak sah sampai ana dan antum suci dari hadas dan najis. Makanya syarat sahnya sholat bukan hanya menghadap kiblat, syarat sahnya sholat bukan hanya nutup aurat, syarat sahnya sholat bukan hanya masuk waktunya sholat, tapi salah satu syarat yang penting agar ibadah sholat kita, umroh kita, haji kita diterima oleh Allah adalah masalah toharoh. Toharoh nggak pernah remeh dan nggak pernah dipandang sebelah mata oleh Allah. Mana buktinya Ustaz? Kita Pak, ketika meninggal dunia ataupun saudara anak dan atau meninggal dunia, sebelum kemudian disolati, sebelum dikafani, sebelum dikuburkan, apa yang harus kita lakukan? Haknya untuk saudara kita memandikan. Bayangkan Pak, secara logika manusia ngapain dimandikan? Oh bentar lagi mau ketemu gundukan tanah yang isinya kemudian belatung sama cacing. Ingat, masalah toharoh gak pernah ringan di hadapan Allah. Masalah toharoh itu berat dan besar. Makanya ada sampai sahabat kan yang meninggal syahid dalam keadaan junub, kemudian beliau mendapatkan gelar, satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar ghusilul malaikah, dimandikan ribuan malaikat jasad dan ruhnya. Siapa itu Pak? Handoko. Hari ini nggak datang Pak Handoko. Siapa Pak? Handolah radhiyallahu anhu. Coba Pak, tolong kalau kencing diurinoid sebagai kehati-hatian, ambil air yang suci mencucikan, dioleskan agar kemudian cipratan sesuatu yang najis itu tidak menjadikan ibadah kita tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang ketiga yang sudah kita bahas dan pelajari bersama-sama adalah karakter orang-orang yang melakukan kebaikan. Kebaikan dia kepada Allah dan kebaikan dia kepada sesama manusia. Kebaikan dia kepada Allah dengan memurnikan dan mengikhlaskan ibadahnya pure 100% kepada Allah. Makanya Masya Allah ada hadis yang disampaikan oleh sahabat besar Abu Hurairah Pak. Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis ini sampai 3 kali pingsan. Beratnya dan konsekuensinya luar biasa hadis ini. Apa hadisnya Ustadz? Ketika beliau menyampaikan hadis sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna awalan nasi yuqdo yaumal qiyamati salasatun. Sesungguhnya orang yang pertama kali diseret oleh malaikat, ditenggelamkan wajahnya dan dicemplungkan ke dalam neraka, itu ada 3. Tiga-tiganya ini Pak amalnya spektakuler, kalah mungkin kita. 3 ini amalnya luar biasa. Yang pertama siapa Ustaz? Rajulun qatala fi sabilillahi hatta qutila. Seseorang yang berjihad di jalan Allah sampai dia syahid, gugur di jalan Allah. Tapi jihadnya bukan karena Allah. Jihadnya karena pengen mendapatkan puja-puji dan riuhnya dunia, pengen mendapatkan gelar sebagai dipanggil sebagai seorang pemberani. Allah menerima. Allah mengatakan, "Fima fa'alta fi." Apa yang kamu kerjakan selama di dunia? Qataltu fika ya Rabb. Aku berjihad berperang untukmu ya Rabb.
Allah kemudian mendebatnya, kadzabta, kamu dusta dan kamu bohong. Jihadmu bukan untuk mengejar ridhoku, bukan ikhlas 100% memurnikan, tapi jihadmu untuk mendapatkan tepuk tangan dan sanjungan manusia. Dan kamu sudah aku berikan ketika kamu meninggal dunia, tetanggamu, circlemu, kelompokmu, manusia mengatakan kamu seorang pemberani. Malaikat kemudian narik, tenggelamkan wajahnya, masuk ke dalam neraka. Wa ya'udzubillah. Yang kedua siapa, Pak? Amalnya spektakuler lagi dan bisa kena kepada anak dan antum. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan niatnya belajar bukan karena Allah, tapi karena pengen mengejar dunia dan sanjungan manusia. Ketika Allah mengatakan, Fima fa'alta fih, apa yang kamu kerjakan selama di dunia yang aku berikan nikmat kepadamu? Ta'alamtu fika ya Rabb, aku belajar untukmu. Wa qara'tul Qur'an fika, dan aku membaca Quran untukmu ya Rabb. Allah debat lagi. Yang kedua ini bisa kena anak dan antum. Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Belajarmu bukan untukmu, belajarmu tapi untuk mendapatkan amplop, untuk mendapatkan puja-puji manusia, untuk agar kemudian bisnismu lancar. Malaikat kemudian narik, tenggelamkan wajahnya, dicemplungkan ke dalam neraka. Yang ketiga adalah laki-laki seseorang yang bersedekah. Sedekahnya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Ketika dikatakan fima fa'alta fi, apa yang kamu kerjakan? Tasaddaqtu fika ya Rabb, aku sedekah untukmu. Aku kemudian berinfak untukmu. Aku kemudian memanggil anak yatim untukmu. Allah mendebatnya lagi, Pak. Kadzabta, kamu dusta. Sedekahmu bukan untukku, tapi sedekahmu agar proyekmu lancar, agar butikmu laris, agar daganganmu kemudian kencang lakunya, agar kemudian tendermu kemudian berhasil ketika menender sebuah proyek. Dan aku sudah berikan selama kehidupanmu di dunia. Ditarik malaikat, ditenggelamkan wajahnya, yang belum ke dalam neraka. Hati-hati. Kalau melakukan kebaikan, niatkan betul karena Allah. Ngajinya kita karena Allah, taklimnya kita karena Allah, bacaan Quran kita karena Allah. Yang keempat, yang kemarin terakhir kita pelajari adalah karakter orang-orang yang mengikuti syariat. Syariat Allah dan syariat Nabi itu sudah sempurna. Gak usah dikomentari, gak usah dikritik. Seluruh aspek kehidupan kita sudah diatur, Pak, dalam sunnahnya Nabi SAW. Kemarin kan kita sudah jelaskan, masalah kencing diatur, masalah rambut diatur, masalah kuku diatur, masalah pakai baju kanan atau kiri dulu lengan yang masuk diatur, masalah pakai sandal diatur, masalah masuk kamar WC diatur, Pak. Masalah bagaimana kita hubungan dengan istri kita pun diatur. Tugas kita cuma satu, samina wa atona. Taati tanpa tapi, patuhi tanpa syarat. Dan hari ini kita akan membahas golongan yang kelima. Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi, Bapak penulis kitab Ahbabullah, menempatkan anak tangga yang kelima, salah satu amalan yang Allah cintai dan karakter hamba yang Allah cintai adalah orang-orang yang sabar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-146, ketika Allah berfirman di atas arsy-Nya, innallaha yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah mencintai mereka orang yang sabar. Sabar ini, Pak, Allah kemudian menempatkan kata sabar dalam Al-Quran itu pada 90 tempat. Sabar itu diulang oleh Allah sampai 90 kali. Karena kedudukan sabar dalam iman sebagaimana kedudukan kepala dalam jasad dan badan kita. Makanya sampai kemudian dikatakan as-sabru fil imani kama sali roksi fil jasadi. Sabarnya ana dan antum dalam iman ketika hari ini kita meniti jalan iman, itu sebagaimana posisi kepala dalam tubuh. Bapak lihat ketika ada orang tidak memiliki tangan masih bisa hidup. Bapak lihat ada orang tidak memiliki kaki, kakinya diamputasi karena kecelakaan ataupun karena kena virus, masih bisa hidup. Tapi Bapak pernah lihat orang nggak punya kepala masih bisa hidup? Nggak bisa. Pak Didi pernah lihat? Tidak pernah kan?
Hanya Masya Allah. Allah mengulang sabar sampai 90 kali. Sebelum Allah memerintahkan kita sabar, Pak, Allah sudah memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk sabar, Pak. Mana dalilnya, Ustaz? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nabiku dan nabimu bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al Bukhari, laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala adza minallah. Tidak ada zat yang paling sabar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya sabarnya Allah, Ustaz? Innahum la yad'una lahu waladan. Loh, makhluknya Allah nuduh Allah itu memiliki anak apa? Waladan. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Padahal Allah yang memberikan sehat kepada mereka. Allah memberikan rizki kepada mereka. Allah dituduh memiliki anak dan keturunan, Pak. Loh, seandainya ucapan ini dibebankan kepada langit, maka langit itu akan pecah. Makanya Masya Allah, sabar itu luar biasa. Sabar itu 5 huruf, tapi positioningnya itu luar biasa di hadapan Allah, Pak. Makanya Masya Allah, angin kehidupan kita itu tidak sesuai dengan selera kita. Tapi angin kehidupan anak dan antum ketika kita hari ini hidup di bawah kolong langit, di atas muka bumi, itu sesuai kehendaknya Allah. Makanya innama ju'ilat dunya lil masaib wal fitani faitulah bisobri. Kenapa dunia ini dijadikan kemudian panggung kita? Karena dunia ini kemudian banyak musibah, banyak cobaan, banyak fitnah. Faitulah bisobri, maka persiapkan benteng yang bernama sabar. Sabar ini 5 huruf, posisinya luar biasa, Pak. Makanya sampai Allah kemudian memerintahkan kepada para nabi dan rasul untuk sabar. Dalilnya adalah fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Loh, kok sabarlah kamu sebagaimana rasul ulul azmi itu sudah sabar. Ada Nuh, Isa, Musa, Ibrahim dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Masya Allah, Pak, dalam kehidupan anak dan antum, Pak, ada 4 sesuatu yang kita sukai, ada 4 sesuatu yang tidak sukai. Apa itu, Ustadz? Dalam teras kehidupan kita itu ada 4 sesuatu yang kita sukai, 4 yang kita benci, Pak. Dan tidak ada sesuatu yang bisa mengcover itu kecuali sabar. Yang pertama adalah sururun. Sururun itu seneng, Pak. Makanya kenapa Allah membuat wajah kita itu elastis? Karena kita tersenyum. Ya, elastis, Pak. Ya. Yang kedua ada husnun. Husnun itu apa? Sedih. Sedih, Pak. Makanya dalam kemudian kehidupan Nabi ada amul husni, tahun kesedihan. Ketika istri beliau yang luar biasa support sistemnya kepada dakwahnya Nabi, meninggal dunia Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dan paman beliau yang menjadi kemudian backingan Nabi meninggal dunia, Abu Thalib. Makanya sampai disebut amul husni. Ada sururun, ada husnun. Ada yang ketiga, Pak, sihatun, sehat. Hari ini saya dan Bapak sehat. Kita kemudian ini kita sukai yang ketiga. Ya, ada yang keempat, Pak, sukmun. Apa itu sukmun? Sakit, Pak. Ada sukmun sakit. Bisa jadi hari ini orang tua kita sedang sakit di rumah sakit. Pak adik kita kemudian sudah terbaring di ruang kemudian ICU-nya. Ya, yang kelima ada ijtima'un, ada pertemuan. Hari ini Bapak bertemu dengan Ibu. Hari ini Bapak bertemu dengan anak Bapak. Tapi 5 tahun lagi bisa jadi anak Bapak sudah tidak bertemu dengan kita selaku kepala rumah tangganya. Ya, ada istima'un, pertemuan. Ada yang keenam, Pak, namanya furqatun. Apa itu furqatun? Perpisahan. Hari ini kita sudah tidak ketemu dengan Bapak kita. Ibu kita sudah mengambil jam keberangkatan lebih pagi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada perpisahan. Hari ini kita tidak bertemu lagi dengan buyut kita, dengan canggah kita, dengan nenek kita, sudah gak ketemu lagi. Yang ketujuh, Pak, ada kemudian yusron. Ada kemudahan. Ada yang kedelapan yaitu usron, yaitu kesulitan. 4 kita sukai, apa aja itu, Ustaz? Sehat, seneng, pertemuan, kemudahan. Tapi ada 4 yang tidak disukai oleh jiwa kita. Apa itu? Kesedihan, perpisahan, sakit, kesulitan. Lah 4 ini yang tidak disukai oleh jiwa kita, tidak ada cover, Pak, tidak ada kemudian alat yang bisa kemudian mengcover itu kecuali sabar.
Makanya kalau antum kemudian membaca sirahnya para nabi dan rasul, kenapa Allah menjadikan para nabi dan rasul sebelum datangnya risalah kenabian dan kerasulan kepada mereka, Allah jadikan mereka itu untuk mengembala kambing, Pak. Alasannya apa, Pak? Untuk melatih kesabaran. Kalau ada atasan Bapak di kantor kok marah-marah, nggak sabar, suruh ngembala kambing, Pak. Serius. Ngembala kambing itu melatih kesabaran, Pak. Kalau kepalanya Pak Fendi marah-marah, ngomong, Pak, beli kambing aja 10, Pak, dikembala, Pak. Karena kambing, kalau ngembala kambing, Bapak lihat ada yang ke kanan, ada yang ke depan, ada yang ke utara, ada yang ke selatan, kan? Melatih kesabaran. Makanya Masya Allah, ya. Saking cintanya Allah, Pak, pada amalan sabar ini, Allah tidak menyebutkan detail dan spesifik dan rinci berapa jumlah pahalanya. Kita kalau membaca, Pak, syariat, amalan yang Allah perintahkan kepada hambanya, itu detail balasannya biasanya, Pak. Masa Ustaz? Ya, kita berikan contoh, Pak. Baca Quran, berapa pahalanya, Pak? 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jelas, barang siapa orang yang membaca Al-Qur'an maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Detail dan rinci. Pahala kita sholat syuruk, Pak, sebentar lagi. Pahalanya detail atau disembunyikan sama Allah? Detail. Man sholal ghodati fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a fihi syamsu thumma qama sholla raka'ataini ka ajri umratin tamah. Barang siapa sholat subuh secara berjamaah, duduk menuntut ilmu, baca Quran, berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit, kemudian bangun sholat 2 rakaat, mendapatkan pahala sebagaimana umrah. Pahala jihad, Pak, Allah nggak sembunyikan. Allah buka lebar-lebar. Barang siapa yang meninggal di jalan Allah, jihadnya karena Allah lillahi ta'ala, bukan karena pujian manusia, dia akan diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, 70 syafaat kepada keluarganya dan orang yang ia kehendaki, dan dinikahkan dengan bidadari. Tapi ada 3 amal, Pak, yang Allah sembunyikan pahalanya. Karena saking gedenya dan saking besarnya pahala ini, sampai mizan itu nggak mampu membopongnya, Pak. Amalan apa itu, Ustaz? Sodakoh? Enggak, Pak. Sodakoh Allah jelaskan, oh, Pak, 700 kali lipat, oh, Pak. Amalan apa, Ustaz? Jihad? Enggak. Jihad sudah Allah jelaskan dan Rasul jelaskan, Pak. Imam Ibnu Qudamah kemudian mengatakan, salasu a'malin la tuzanu bihil mizan. Ada 3 amal yang ketika dipikul sama timbangan mizan itu, Pak, timbangan mizan itu melorot, gak kuat. Dan amalan ini pahalanya yang memberikan langsung Allah, bukan malaikat, karena saking beratnya. Ya, analogi mudahnya, Pak, kalau ada orang beratnya lebih dari 200 kilo, Pak, timbangannya bisa pakai timbangan digital, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Timbangan digitalnya muter aja, Pak, kemudian nggak akan ketemu, Pak. Timbangannya pakai apa? Timbangan beras, Pak. Mas Dedi kemudian diangkat, ditaruh di beras itu, Pak. Kelihatan berapa kemudian beratnya beliau. Ya. Makanya 3 amal ini apa, Ustaz? 3 amal ini Imam Ibnu Qudamah menjelaskan ketika beliau meneliti satu persatu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, amal memaafkan dan masih berbuat baik kepada orang yang pernah mendolimi kita. Dalilnya mana? Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan kesalahan orang yang mendoliminya dalam teras kehidupannya, wa aslaha, bukan hanya memaafkan, Pak, wa aslaha, dan dia masih memberikan feedback kebaikan kepadanya, ajruhu 'ala Allah, pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak di jalan serempetan mobilnya, yang nyerempet kemudian mengatakan babi, Bapak kemudian nggak mengatakan babi juga, Bapak kemudian memberi air minum dan memberi kemudian nasi kuning, Bapak mendapatkan pahala langsung Allah yang memberikan. Walaupun boleh mengkisos, membalas setimpal.
Bapak serempetan dikatakan babi, Bapak mengatakan babi juga kamu. Cukup, gak usah kemudian cebong, kampret, singa, jerapah, gak usah. Yang dolim jadi antum, Pak. Ya, makanya hati-hati. Orang beriman itu jangan dolim. Orang beriman sukanya cari musuh, menghujat, memvonis, menjatuhkan kehormatan. Hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal, Pak, ngumpulin para sahabat. Sahabat yang dikumpulkan Nabi, kemudian Nabi berkata, siapa di antara kalian yang pernah aku dolimi? Hari ini silakan untuk mengkisos, membalas kedoliman yang pernah aku lakukan kepada kalian. Para sahabat itu tertunduk, Pak. Tertunduk bukan karena ngantuk, Pak. Malu kepada Rasul. Kemudian tiba-tiba ada yang ngacung, anak ya Rasulullah, saya ya Rasulullah pernah engkau dolimi. Kemudian pada perkara apa? Saya pernah mendolimi kamu. Perkara pada waktu engkau mengatur barisan jihad kami, wahai Rasul. Saat itu perutku dipukul tongkat yang kamu bawa, yang engkau bawa, wahai Rasul. Dan kemudian perutku dalam keadaan terbuka. Kemudian Rasulullah mengatakan, Toyib, hari ini silahkan mengkisos. Diberikan satu tongkat, Pak, yang setara dengan Nabi yang bawa ketika memukul sahabat tersebut. Diberikan, silahkan. Hari ini kemudian membalas kedoliman yang pernah aku lakukan. Ketika dipegang oleh sahabat tersebut tongkatnya, Pak, Nabi kemudian membuka gamis beliau. Karena Nabi memukul sahabat tersebut ketika mengatur barisan jihad, perutnya dalam keadaan terbuka. Nabi kemudian membuka gamis beliau, baju beliau. Ketika tongkat sudah dipegang, para sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, tertunduk malu. Gak rela melihat manusia yang mulia itu menerima kisos. Tapi ini kehati-hatian Nabi. Kemudian sahabat yang memegang tongkat itu ketika Nabi sudah kemudian terbuka perutnya, tongkat itu kemudian dibuang. Kemudian sahabat tersebut memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, aku ridho dan aku telah memaafkan engkau, wahai Rasul. Yang aku inginkan, aku pengen kulitku itu bersentuhan dengan kulitmu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehati-hatian Rasulullah pada kedoliman. Tolong, kalau ada orang yang dolim kepada kita, gak usah dibalas, mending dimaafkan, diberikan kemudian feedback kebaikan kepadanya. Amal yang kedua, Pak, yang Allah sembunyikan pahalanya, amal ketika Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak teliti dalam Quran dan hadis, tidak pernah Allah kemudian menyebutkan secara detail berapa pahala ketaatan Ramadan kita ketika diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul hanya mengatakan dalam hadis qudsi yang maknanya datang dari Allah, lafadznya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan wasaumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk Allah dan Allah langsung yang memberikan pahalanya. 10 kali lipat, Ustaz. Kita tidak dikasih tahu sama Allah dan Rasul. 100 kali lipat Allah nggak memberi kabar dan nggak memberi tahu kepada kita. Amal yang ketiga yang mizan itu tidak mampu memikulnya adalah amalan sabar. Dalilnya mana, Ustaz? Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala bagi orang yang sabar itu bighairi hisabin, tanpa batas. Sampai Nabi nggak tahu, sampai para sahabat nggak tahu, sampai para ulama ketika meneliti satu persatu nggak tahu. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala bagi orang yang sabar tanpa batas. Makanya kelak, Pak, manusia itu dibagi menjadi dua di akhirat, Pak. Ada yang pahalanya diberikan melalui malaikat, ada yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah. Kemudian malaikat menyeru, aina haula ajruhu 'ala Allah. Di mana mereka yang orang-orang yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking beratnya dan saking gedenya pahala tersebut yang memberikan Allah. Analogi mudahnya, Pak, kalau kita lomba, Pak, 17-an, kita juara 1, yang memberikan hadiahnya siapa, Pak? Bisa jadi Pak Camat. Kalau kita harapan 4, Pak, yang memberikan siapa? Paling Pak Sujadi, Pak RW, Pak. Juara harapan 4 toh, Pak. Coba. Tapi kalau juara 1 bisa jadi Pak Camat yang memberikan, ya. Pahala ini, Pak, 3 ini Allah langsung yang memberikan. Orang yang memaafkan kumpul. Orang yang Ramadannya diterima kumpul. Orang yang sabar kumpul.
Maka setelah kita paham Pak, bahwasanya sabar itu memiliki posisi yang luar biasa. Hamba yang Allah cintai salah satunya memiliki karakter yang sabar. Sekarang kita akan membahas sabar itu terbagi menjadi berapa Ustadz? Dulu anak dan antum pahamnya Pak, sabar itu ketika kena bencana, sabar itu kena musibah, sabar itu kena penyakit. Itu harus yang baru saja kita pahami. Tapi sesungguhnya Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi menjelaskan, sabar terbagi menjadi 3. Ada sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan larangan yang Allah dan Rasul larang, dan sabar ketika menghadapi cobaan dan musibah serta penyakit. Ternyata sabar yang paling buncit, yang paling ringan pahalanya Pak, sabar yang ketiga. Sabar ketika menghadapi musibah dan cobaan. Loh kok bisa dikatakan paling ringan pahalanya Ustadz? Beliau menjelaskan, karena tidak ada pilihan lagi Pak. Contoh, Bapak ditelepon jam 1 malam oleh kemudian kakak Bapak yang ada di kampung. Dek, ibu kita meninggal dunia. Bapak tidak ada pilihan lagi Pak. Bapak cuma bisa 2. 1, Bapak sabar dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu Bapak masih tetap meninggal dunia. Kedua, Bapak nggak sabar, gulung-gulung sampai masuk ke selokan, ibu Bapak pun tetap meninggal dunia. Makanya sabar dalam menghadapi musibah kenapa paling buncit Ustaz? Karena tidak ada pilihan lagi. Saudara anak dan antum yang hari ini di Aceh, Sumatera Utara, Padang Pak, nggak ada pilihan lagi. Sumatera Barat, nggak ada pilihan lagi Pak. Mereka cuma bisa 2. 1, sabar mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ridho dengan irisan takdir yang Allah berikan kepada mereka, pahalanya besar di hadapan Allah. 2, tidak sabar, meratapi gulung-gulung sampai kemudian menghujat Allah, ya Allah kenapa engkau tidak adil kepada kami? Bencana pun tetap datang. Terus sabar yang paling utama apa Ustaz? Yang paling berat? Yang pertama kita akan bahas Pak, sabar dalam taat. Sabar dalam taat itu memiliki posisi yang pertama Pak. Sabar yang paling berat pahalanya itu sabar dalam taat. Sabar dalam taat yang pertama Pak disebutkan oleh Syekh Abdul Badawi Al-Khalafi adalah sabarnya kita dalam ibadah. Lalu dalam ibadah Pak, Allah bukan mewajibkan ibadah kepada kita cuma 1, 2, 10 tahun Pak, tapi berpuluh-puluh tahun sampai kita meninggal dunia Pak. Tidak ada piranti yang harus kita kuasai kecuali sabar Pak. Ibadah yang Allah wajibkan itu bukan hanya di musim panas, bukan hanya di musim dingin, bukan hanya kemudian 1 bulan, 2 bulan, tapi berpuluh-puluh tahun sampai malaikat maut itu datang dalam teras kehidupan kita. Makanya sabar dalam ibadah termasuk sabar yang paling tinggi kedudukannya dan pahalanya di hadapan Allah. Bapak hari ini sholat subuh berjamaah, pahalanya tinggi Pak. Padahal Bapak memiliki banyak pilihan. Bisa jadi mengakhirkan sholat subuhnya jam 5:20 mungkin. Bapak sholat subuhnya bisa sendirian di rumah. Tapi kenapa Bapak kemudian sholat subuh berjamaah? Tahu sabar yang paling tinggi adalah sabar dalam ibadah, dalam ketaatan. Ya. Makanya sabar dalam ibadah ketaatan ini Pak memiliki 3 keutamaan yang besar yang harus anak dan antum pahami ketika hari ini kita menghambakan diri kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keutamaan yang pertama Pak, Allah akan memberikan pahala sesuai dengan lamanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak memiliki anak, istri. Ya, ada ibu yang kemudian sudah memakai kerudung, Pak, memakai jilbab, menutup auratnya 20 tahun. Dengan ada seorang wanita yang baru nutup kerudungnya seminggu kemarin, Pak. Pahalanya lebih besar mana, Pak? Yang 20 tahun. Bapak sholat tepat waktu sejak balik. Ada saudara kita yang baru sholat 5 waktu dan paham dia bahwa dosa besar ketika meninggalkan sholat sampai kemudian murtad ketika meninggalkan sholat secara sengaja. Dia baru sholat seminggu kemarin. Pahalanya lebih lama mana? Kita yang kemudian sholat sejak balik. Makanya infak dalam peristiwa Fathu Mekah, Pak. Orang yang infaknya sebelum Fathu Mekah dengan orang yang infaknya setelah Fathu Mekah lebih utama mana, Pak? Sebelum Fathu Mekah. Karena saat itu masa paceklik, Pak. Sama konteks dalam kehidupan kita dunia, Pak. Ya. Bapak kerja di perusahaan sudah 30 tahun. Dengan ada teman Bapak yang kerja baru 1 tahun, Pak. Rewardnya sama atau beda, Pak? Beda.
Bapak yang kerjanya 30 tahun bisa jadi rewardnya mobil, Pak. Bisa jadi rewardnya sepeda motor. Tapi teman Bapak yang kerjanya baru 1 tahun, rewardnya paling kemudian nasi uduk sama kemudian es teh manis, Pak. Baru 1 tahun minta mobil, Pak. Itu analogi mudahnya, Pak. Kenapa, Ustadz? Allah memberikan pahala sesuai dengan lamanya kita sabar. Karena sesungguhnya kita sudah banyak mengalami masa turbulensi. Ya, makanya pahami. Orang yang hari ini sabar lebih lama daripada kita lebih banyak pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, orang yang sabar dalam ibadah, dan ini termasuk contoh sabar dalam ketaatan, Allah akan wafatkan dia sesuai dengan sabarnya dia dalam ketaatan dan ibadah tersebut. Masa Ustaz? Iya. Mana contohnya? Kita datangkan 2 contoh besar, Pak, sahabat besar, mertuanya Nabi dan menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mertuanya Nabi siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anaknya yang menikah dengan Nabi namanya siapa? Ibunda. Nama ibu kita siapa, Pak, yang menikah dengan kemudian Nabi anaknya Umar bin Khattab? Mas Didi tahu? Apa? Yang tahu saya kasih dia, Pak. Ibunda siapa? Hafsah radhiyallahu anha. Ibunda Hafsah ini, Pak, nikah dengan Nabi. Lihat, Umar bin Khattab ketika setelah bersyahadat kepada Allah dan Rasul, kecintaan beliau pada sholat, Pak, mengalahkan kecintaan beliau pada jihad. Padahal Umar ketika menjadi panglima dan jenderal perang, Pak, orang Romawi dan Persia itu berhitung 10 kali lipat, bahkan ratusan kali lipat. Setan saja mundur, Pak, ketika Umar bin Khattab mau lewat. Bedakan dengan kita, Pak. Kita mau buka pintu, setannya udah bonceng di motor kita dan mobil kita, Pak. Umar mau lewat pertigaan, Pak, setan udah bisik, tuh Umar bin Khattab mau lewat, mundur kalian. Setan mundur, Pak. Tapi lihat, kecintaannya Umar terhadap sholat, Pak, mengalahkan kecintaan beliau pada jihad. Kalau anak dan antum membaca sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat besar yang dijamin masuk surga 2 kali sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ashrah al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Beliau wafatnya bukan saat jihad. Beliau meninggalnya bukan saat sedekah. Beliau meninggalnya bukan saat kemudian puasa Ramadan. Umar bin Khattab meninggalnya saat mengimami sholat subuh. Ketika beliau mengimami sholat subuh, ditusuk dari belakang. Oleh siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Abu Janda. Abu Janda belum hidup, Pak. Belum hidup, Pak. Abu yang membunuh sahabat besar Umar bin Khattab namanya siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Yang membunuh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Meninggalnya sesuai dengan apa yang beliau sabari dan istiqomahi ketika selama hidupnya. Meninggalnya saat sholat subuh. Kecintaan Umar pada sholat mengalahkan kecintaan Umar pada jihad. Kecintaan Umar pada sholat mengalahkan kecintaan Umar pada sedekah. Kecintaan Umar pada sholat mengalahkan kecintaan Umar pada membaca Al-Quran. Umar bin Khattab, mertua Nabi. Kalau kita umrah, haji, kita berkunjung ke Masjid Nabawi, masuk ke Raudhah, di situ ada kuburannya. Ada kuburan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Contoh yang kedua siapa, Ustaz? Yang orang kemudian akan diwafatkan sesuai dengan sabarnya, ibadah dia dan ketaatannya dia. Menantu Nabi, Pak, yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman meninggal saat membaca Quran. Kecintaan Utsman pada membaca Quran mengalahkan kecintaan beliau pada sedekah, Pak. Padahal sedekah dan infaknya Utsman itu nggak main-main, Pak. Para ahli sirah mentaksir hartanya Utsman ketika disedekahkan kepada Nabi dan di jalan Allah, saat itu jumlahnya 6 miliar, Pak. Ketika itu Utsman memberikan 1/3 dari hartanya. 1/3 dari 6 miliar berapa, Pak? 2 miliar diberikan. Kecintaan beliau pada membaca Quran mengalahkan kecintaan beliau pada sedekah dan infak. Kalau kita membaca sirahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman meninggalnya bukan saat sedekah. Utsman meninggalnya bukan saat berperang. Utsman meninggalnya bukan saat sholat.
Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggalnya saat beliau membaca Quran. Ketika mendapatkan fitnah, dibunuh, apa teriakan istrinya? Ya Rob, apakah engkau membunuh orang yang pernah menghatamkan Quran dalam satu rakaat? Laki-laki yang pernah menghatamkan Quran dalam satu rakaat loh, Pak. Bukan satu sholat tarawih atau satu sholat witir loh, Pak. Satu rakaat adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan bagaimana khusyuknya dan bagaimana enaknya, Pak, bacaan beliau ketika mampu menghatamkan Quran yang jumlahnya 114 surat dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'd, Ibrahim sampai Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana enaknya dan khusyuknya bacaan beliau sampai Allah wafatkan sesuai dengan apa sabarnya beliau ketika membaca Quran. Makanya coachnya perkataan Utsman bin Affan yang selalu menampar anak dan antum pagi dan sore apa itu? Lamma tahurat qulubukum lamma syabiat min kalami rabbikum. Seandainya hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang membaca Quran. Kenapa kita hari ini ketika sholat imamnya baru baca 5-7 ayat, belakang sudah dahan, kelamaan Pak, udah mau makan nasi goreng. Bisa jadi hati kita kotor, bisa jadi banyak maksiat. Kenapa kalau kita baru baca surat Al-Baqarah 5 ayat, ada kemudian notifikasi web penting, kita kemudian pindah ke WA-nya. Ada notifikasi Instagram ijazah Jokowi asli atau palsu, kita tertarik ijazah Jokowi asli atau palsu. Bisa jadi hati kita banyak dosa. Dan dosa itu sudah mengkerat dan berkarat dalam hati kita. Sampai kita tidak menikmati lagi bacaan Quran kita. Malu kita sama Allah, Pak. Allah memberikan fasilitas kepada kita. Rumah Bapak layak dipakai, layak dihuni. Allah memberikan keturunan kepada Bapak. Allah memberikan keluarga kepada Bapak. Allah memberikan kemudian kendaraan kepada Bapak. Tapi ironisnya usia kita sejak balik, usia 10 tahun, ambil aja baliknya 10 tahun Pak. Sampai sekarang usia kita 50 tahun, hafalan Quran kita cuma 3 surah. Semuanya semua kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Tambah satu lagi tapi sering ketuker-tuker Pak. Kul ya ayyuhal kafirun. Ya. Malu kita sama Allah. Harusnya kenikmatan yang Allah kemudian berikan kepada kita menambah setiap inci ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaannya. Kedua, Allah akan mewafatkan orang yang sabar dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan bejo, Pak. Banyak orang mengira husnul khotimah itu untung dan bejo. Enggak. Husnul khotimah itu proses panjang ketika hari ini kita sabar menghambakan diri kepada Allah. Mana mungkin Pak reward yang Allah berikan yang bernama husnul khotimah diberikan kepada orang yang tidak pernah ibadah dan tidak pernah kemudian khusyuk, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin, Pak. Husnul khotimah itu reward, puncak kecintaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang sabar ketika melakukan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong pahami betul. Husnul khotimah itu merupakan tutup yang paling cantik yang Allah berikan kepada hamba yang Allah beriman ketika mereka sabar. Yang ketiga, Pak, apa keutamaan sabar dalam ibadah? Agar anak dan antum paham dan ketahui. Sabar dalam ibadah yang ketiga, Pak, Allah akan memasukkan ke dalam surga sesuai dengan ibadah yang kita lazimi dan kita rutinkan selama hidup kita di dunia. Mana dalilnya, Ustadz? Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-73. Kelak orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah masuk surga itu zumara. Zumara itu jama'atun min jama'atin, Pak. Secara berkelompok-kelompok, Pak. Orang yang ahli ilmu akan masuk kemudian dengan ahli ilmu. Orang yang kemudian ahli tahajud akan masuk surga dengan ahli tahajud.
Orang yang ahli taubat akan masuk surga dengan ahli taubat. Secara berkelompok, rombongan, Pak. Nggak ada yang kemudian tiba-tiba melipir, kemudian masuk surga nyemplung, nggak ada, Pak. Nggak ada. Mas Didi kenapa melipir-melipir? Nggak apa-apa, Pak Ustadz. Kan? Berkelompok, Pak. Ya, ahli taubat masuk surga dengan ahli taubat. Makanya pintu surga itu ada 8, Pak. Ya, ada pintu tobat, ada pintu sholat, ada pintu aroyan bagi orang yang puasanya diterima dan ketaatannya diterima, ini masuk pintu aroyan, pintu aiman, pintu ridho, pintu bakti pada orang tua, ya, pintu memaafkan, dan pintu kemudian berbakti kepada orang tua ketika jihad, pintu jihad ketika jihadnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang kemudian sabar dalam ibadah akan Allah masukkan sesuai dengan kelompoknya. Kalau hari ini anak dan antum belum memiliki ibadah yang akan bisa memaksimalkan karir kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala, cari. Mumpung anak dan antum belum mengalami sakaratul maut, ya Allah kayaknya saya maksimal ya Allah dalam tobat, monggo lanjutkan. Ya Allah saya akan merutinkan sedekah walaupun 1.000 rupiah setiap hari, ya Allah monggo lanjutkan. Ya Allah saya akan kemudian menjadi anak yang berbakti pada orang tua, ya Allah monggo lanjutkan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Masuk surga itu berkelompok dan berombongan. Orang yang suka ngaji masuk surganya dengan orang yang suka ngaji. Orang yang kemudian suka tidur ketika khutbah Jumat dan ngorok, masuk surganya mungkin sama orang yang ngorok juga, no Pak. Orang ngaji melek sama orang kan beda, ya. Kalau yang suka ngorok Ustadz, ya, berarti masuk surganya bersama orang yang zumaro, Pak. Zumaro itu jamaah atau min jamaah secara berkelompok. Jadi sabar dalam taat, macam yang pertama adalah sabar dalam ibadah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baru sabar yang pertama, Pak. Sabar dalam ketaatan. Pahalanya besar. Allah langsung yang kemudian memberikan pahala tersebut. Sabar ketika hari ini kita kemudian beribadah kepada Allah. Sabar ketika hari ini kita talim. Loh, kalau hari ini kita dimudahkan oleh Allah semuanya, Pak, terus dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Sabar ketika hari ini kita bangun jam 4, subuh jam 4 lebih 6 menit, kita sudah kemudian mengambil air wudhu, meninggalkan kemudian Liga Champion antara Arsenal dengan Bayern Munchen, kita sholat. Sabar ketika hari ini kita kemudian menutup aurat, tidak menampakkan kemudian auratnya laki-laki dari mana, dari kemudian pusar sampai kemudian bawah lutut, kita nutup aurat. Ketika kerja nutup aurat, ketika main futsal nutup aurat, ketika healing nutup aurat. Sabar yang paling besar, sabar dalam ketaatan. Semoga anak dan antum diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan bersabar ketika hari ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sabar yang kedua, ketiga, keempat, macam masih sabar yang pertama kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup ada yang didiskusikan masalah sabar dan utamanya. Sabar amalan yang Allah cintai, sabar amalan yang langsung Allah memberikan pahalanya, tidak melalui malaikat, mizan gak mampu memikul dan membopongnya. Sabar merupakan anak tangga kita menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita hari ini yang diberikan pilihan oleh Allah, mau masuk surga melalui pintu mana, amal mana. Utsman bin Affan melalui membaca Qur'annya yang luar biasa. Umar bin Khattab sholatnya khusyuknya luar biasa. Sahabat yang lain, Ma'is bin Malik tobatnya luar biasa. Mari kita hari ini diberikan opsi oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pilih amal mana yang bisa kita maksimalkan. Mungkin hanya ini. Sebelum ditutup ada yang diskusikan, Pak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada sulit ya, kita dari perbuatan
Yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana caranya kita mencegah diri kita dari perbuatan dosa. Insyaallah. Bagaimana caranya? Karena apa ya? Karena dalam keseharian kita itu ya dosa yang paling umum yang mungkin dilakukan oleh kita itu adalah dosa mata gitu. Betul, insyaallah. Melihat perempuan, insyaallah. kerja, ada melihat pahala, lalu saja beristighfar, melihat ada, tidak istighfar, ada yang dandan menor gitu. Itu ya. Itu saya kira setiap laki-laki normal itu pasti mengalami yang seperti ini ya. Betul, insyaallah. Apalagi dengan lingkungan masyarakat kita Indonesia itu yang pertama Pak Ustaz. Dan dosa yang kedua adalah menunda sholat. Insyaallah. Kalau di kantor lagi sibuk ada meeting ya. Tanggung ya, bahasa tidak ada, tidak komat ya, pasti adanya ini ya. Ya mungkin salah satu yang menjadi teladan masalah meninggalkan sholat ini masalah Umar bin Khattab atau para salaf juga Umar bin Khattab sibuk ya sebagai seorang khalifah sibuk dengan suatu pekerjaan tertinggal sholat asarnya atau tertinggal sholat isanya beliau bertobat kepada Allah dengan melakukan sholat semalam suntuk ya. Kemudian memerdekakan budak dan beberapa sahabat yang lain itu bahkan ada yang mewakafkan kebunnya untuk bisa sholat tepat waktu ya. Ini apalagi kalau luar biasa. Sama-sama, Pak. Saya teringat dengan perkataan Imam Syafi'i, Pak, ketika beliau kemudian mentafsiri surah Al-Ashr yang kita baca dan kita sudah hafal. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Menarik beliau, Pak. Kenapa Allah menutup surat Al-Hasr, hitamnya surat Asr dengan kata wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr? Kenapa kata al-haq dulu baru kata sabr, Pak? Padahal ketika kita hari ini menghimbakan kepada Allah, kita kemudian memegang kebenaran. Padahal kebenaran itu termasuk salah satu puncak ketika kita hari ini mengembangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ditutup dengan kata sabr, Pak? Menasihatilah kamu dalam kebenaran dan menasihatilah kamu dengan kesabaran. Karena sesungguhnya banyak orang yang tidak sabar ketika memegang kebenaran. Makanya kita diperintahkan untuk saling menasehati dengan saudara anak dan antum dalam masalah kesabaran. Mana buktinya Ustadz? Dulu ada teman kita yang rajin ngaji istiqomah tiap hari Jumat, Sabtu, Ahad. Hari ini sudah kemudian meninggalkan. Dulu ada teman kita yang rajin kemudian bakti sosial di Masjid Miftahul Jannah. Hari ini sudah tidak istiqomah. Yang berat bukan rindu, yang berat adalah sabarnya kita ketika memegang ketaatan. Ingat, Allah menutup surat Al-Asr dengan kata wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nasihati bukan hanya dalam keadaan kebenaran, nasihati juga dalam keadaan kesabaran. Nasihati saudara kita sabar ya. Mentok umur kita 63 tahun. Kalau hari ini usia Bapak sudah 50 tahun, 13 tahun lagi kita menginjak garis finish. Dan pahala sabar termasuk pahala yang besar. Alat tukarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tips yang kedua, Pak, yang bisa kita kemudian ambil dari para ahlul ilmi dan para sahabat adalah letakkan ihsan itu dalam dirimu. Dalam semua perkara. Ketika kemudian Jibril bertanya kepada Rasul dalam hadis Arba'in nomor 2, setelah bertanya Islam, iman, kemudian beliau bertanya ihsan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ihsan ini berat. Ketika diri kita sendirian, Pak, itulah posisi ihsan kita di mana? Apa definisi ihsan itu, Pak? Ihsan itu kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, maka Allah yang melihat kita.
Dimanapun kita berada, di jalan, di Mekarsari, Bapak di Jakarta, Bapak di Bekasi, Bapak di Bogor, di Depok, tempatkan saya diawasi oleh Allah. Pandangan pertama, Allah nggak menulis dosa. Pandangan kedua, Bapak ngelihatin janda cantik, ya, Mas Dedi, kalau nggak tobat berarti dosa. Pandangan pertama nggak sengaja, Pak. Kemudian dialihkan. Yang ketiga, perbanyak doa agar Allah membimbing kita. Nah, kalau Allah nggak membimbing kita, kalau kita keluar istri kita nggak tahu, Pak. Hari ini, Pak, banyak laki-laki yang terjebak fitnah, Pak. Fitnahnya wanita pada harta. Fitnahnya laki-laki pada syahwat. Makanya pujiannya Allah kepada Nabi Yusuf, Pak. Ketika Nabi Yusuf terselamatkan dari zina, itu berkali-kali dalam Quran surat Yusuf, Pak. Tapi pujiannya Allah ketika kemudian Yusuf dibuang ke sumur yang tua, Pak. Mungkin 1 kali, Pak. Kenapa? Kecintaan Allah ketika orang itu sabar dalam taat. Tahu bahwasanya kemudian melihat sesuatu yang Allah haramkan itu dosa. Di jalan Allah mengawasi saya. Setelah sholat, di waktu-waktu mustajab, berdoa. Ya Allah, berikan aku istiqomah. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sharif qalbi ila taati. Palingkan ya Allah dari maksiat. Janda yang melihatkan pahanya, wanita yang kemudian membuka auratnya, palingkan penglihatanku dan jaga penglihatan pendengaranku. Wallahu a'lam bishawab. Nasihati dalam ketaatan, nasihati dalam kesabaran. Makanya orang beriman harus memiliki teman salih. Rasulullah punya sahabat Abu Bakar. Musa punya teman salih bernama Harun. Sulaiman punya teman salih bernama Dawud alaihissalam. Abu Bakar punya teman salih Umar. Umar punya teman salih Utsman, saling menguatkan, Pak. Abu Bakar sodakohnya luar biasa, nggak mampu ditandingi. Umar, wah saya nggak bisa nandingi. Tandingi dalam ibadah yang lain, sholat. Umar mungkin kemudian bacaan Qur'annya kemudian tidak sekhusyuk dan selama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengambil posisi, saya kemudian akan menandingi Abu Bakar dan Umar pada perkara bacaan Qur'an. Kalau satu Miftahul Jannah saling menasihati, sabar ya Pak. Sabar, betul, sabar itu berat. Makanya kalau ada tulisan di truk ataupun di mobil, Pak, yang berat itu rindu, coret, Pak, salah. Yang berat itu sabar. Ketika hari ini kita sabar menolak zina, ketika hari ini kita sabar menolak yang haram dan syubhat, ketika hari ini kita sabar ketika melakukan ketaatan, wallahi pahalanya langsung Allah yang memberikan. Wallahu a'lam bishawab. Menasihati kalau ada jamaah di sini yang kemudian don imannya turun, nasihati. Bentar lagi. Kalau hari ini usia kita 45 tahun, Nabi meninggal 63, 18 tahun lagi. Cepat atau sebentar Pak kehidupan dunia? Sebentar. Baru saja kemarin Ramadan 1446 Hijriah. Kurang 2,5 bulan lagi. Ramadan 47 akan datang insya Allah. Kemarin baru saja kita menyekolahkan anak kita TK. Hari ini anak kita sudah masuk SMA. Cepat. Dunia pendek. Butuh sabar. Sabar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ya, silakan Pak. Nggih, usia sepuh. Mengatakan bahwa bila orang sama Allah meninggal harus disegerakan dimakamkan. Katanya ukuran lama kali tinggal waktu berapa, hari berapa. Nah pengalaman saya meninggal bahwa ternyata dan kalau saya tahu waktunya itu lebih dari 24 jam. Sebenarnya bulan yang lalu ada saya juga pun ini di bawah biar saya punya dengan durasi waktu yang lebih hampir 24 jam. Bagaimana dengan fenomena yang demikian?
Masya Allah, Pak. Betul. Salah satu sunnah yang harus disegerakan adalah memakamkan jenazah. Tapi ingat, Pak, ada sesuatu yang wajib yang harus kita tunaikan adalah wasiat jenazahnya juga, Pak. Jenazah mungkin wasiat. Nanti Bapak ketika kemudian dimakamkan, nunggu adikmu dulu yang ada di kemudian Medan yang akan pulang. Bapak pengen kemudian nanti ketika Bapak dikebumikan, pengen disolati sama anak-anaknya, cucu-cucunya, sama anak-anaknya. Maka kemudian wasiat itu juga ditunaikan. Maksimal, Pak. Mungkin 3 hari, Pak, atau 2 hari. Maksimal. Tapi kalau 24 jam masih normal, Pak. Bapak dari Makassari, dari Cilengsi sini pulang ke Kebumen. Bapak dari kemudian Bogor mungkin diantar ke Semarang, mungkin ditunaikan. Saya pengen, Mas, nanti ketika adikmu ini meninggal dunia pengen dikuburkan di samping Bapak dan Ibu. Dan salah satu sunnah, Pak, ketika kemudian menguburkan jenazah orang yang telah meninggal dunia, kuburkan di samping orang sholih. Dan itu harus kita pahami. Kenapa? Salah satu kemudian sunnah yang sering kita lupakan adalah memilihkan kuburan di tempat orang sholih. Makanya ulama dulu, orang-orang salaf sebelum kemudian meninggal dunia selalu menasihati, nanti saya dikuburkan di samping guru kita yang bernama Fulan. Saya di samping ini. Mereka sudah mengcover dan memboking. Yang dipilih bukan rumahnya, bukan hanya memilih tetangga yang soleh saja. Ketika meninggal dunia pun memiliki tetangga yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ana dan antum kelak bertemu di dunia, bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu atap Masjid Miftahul Jannah, saling kemudian memberikan bantuan, saling mensupport, saling menasihati dalam sabar, dan semoga kita sama-sama reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sabar yang paling berat bukan sabar dalam menghadapi musibah, tapi sabar yang paling berat adalah sabar dalam taat. Semoga ana dan antum menjadi walinya Allah di tengah keramaian dan menjadi walinya Allah di tengah kesepian dan kesendirian, bukan menjadi walinya setan di tengah kesepian dan kesendirian. Wa ya'udzubillah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.